Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan kasihi. Atas nama Gereja Perki Nederlands di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perki Nederlands di Amsterdam Zuidoost. Hari Minggu Prapaskah keempat, Minggu Sengsara ketiga, ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Yohanes Parihala dan diiringi permainan musik oleh Bapak Mardi Kale. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Shalom. Mari kita tabiskan ibadah kita di saat ini. Jadilah ibadah kita pada hari ini di dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Seperti semula, kini dan kekudus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah nats pembimbing kita yang mendasari tema pelayanan kita di hari Minggu ini dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan menolong kita untuk ada di dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus ini. Kita mengingat pengorbanan Kristus Tuhan kita, penderitaannya dan sekaligus penderitaan dunia ini. Kita diberi kekuatan untuk tetap menjalani hidup yang penuh dengan berbagai tantangan kehidupan. Kita merespons dengan nyanyian Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan.
harta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan duka, menghibur yang sedih. Jemaat kekasih Tuhan, ada banyak pengalaman hidup yang telah kita jalani bersama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak hal yang telah kita alami dalam kehidupan dan telah kita lakukan dalam hidup ini. Saya mengajak kita semua, mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sambil kita mengakui dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah kami dari pelanggaran-pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan bahurilah batin kami dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Amin. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarlah sekarang berita pengampunan dosa seperti tertulis di dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita untuk mendengar petunjuk hidup baru dan memberlakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari,
sebagaimana tertulis di dalam Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Kidung Jemaat 426 bait pertama kita nyanyikan bersama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat dipersilakan duduk dan kita dengarkan kesaksian pujian dari solois Ibu Aprilia untuk memuliakan Tuhan.
kasih untuk pujian kesaksiannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, dengan penuh sukacita saya melihat ada anak-anak sekolah minggu yang juga hadir di tempat ini. Do you want to follow Sondag school? Come on, join. Okay. Before you go to your room, I have also one game shortly on this. You want to play here? Yes. Kalau minggu lalu dua game ini satu aja, ya. Saya juga ajak ibu bapak orang tua ikut serta ya. Kita memberi semangat bagi anak-anak sekolah minggu kita. Kalau minggu lalu kita nyanyinya haleluya haleluya puji Tuhan duduk berdiri, ya. Kali ini kita juga nyanyi duduk berdiri tapi lagunya beda. Bapak ibu yang tidak bisa duduk berdiri, yang kakinya sakit, pinggangnya sakit, jangan duduklah. Jangan sampai nanti sesudah ini pendeta disalahin lagi. Ya. Oke, lagunya seperti ini. Duduk senang, berdiri senang. Can you sit here and we can sit together? Oke. Setiap kata duduk, kita duduk, berdiri, kita berdiri. Oke? Duduk senang. Ini, oke? Berdiri senang. Terus berputar-putar mencari teman. Berputar-putar berkeliling sambil mencari teman lagi. Pendetanya bilang 2 atau 1, 3. Teman-teman cari, sesuai dengan jumlah yang saya bilang. Orang tua juga ya, cari teman ya. Kita ajar lagunya bersama. Pendeta tahu semua. Duduk senang, berdiri senang. Berputar-putar mencari teman, berputar-putar berkeliling sambil mencari teman. Oke, siap? Ya, duduk ya. Itu terlalu rendah buat saya duduk. Duduk senang, berdiri
guide them and bless them to be children of God in the world. In the name of Jesus, we pray. Amen. Selamat sekolah minggu. Nanti bisa main lagi ya. Jemaat kekasih Tuhan, di saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30 dan Mazmur 25 ayat 6. Mendahulunya mari kita tenang dan kita bersatu dalam doa aplikasi. Mohon Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan yang indah ini. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau membaca sebagian dari berita Alkitab untuk kami renungkan kebenaran firman-Mu untuk menuntun perjalanan kehidupan kami. Urapilah kami dengan Roh Kudus, agar firman yang kami baca dengarkan bersama boleh mengambil bagian dalam seluruh pergumulan hidup beriman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal pertama, ayat 27 sampai dengan yang ke-30, dan pembacaan kedua terambil dari Mazmur 25 ayat 6 yang berbunyi demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Demikian pembacaan Alkitab di saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan menghayati serta akan memberlakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu bapak, saudara kekasih Tuhan, Shalom. Ketong baku dapa lagi, kita berjumpa lagi di saat ini di hari Minggu Prapaskah yang keempat, atau Minggu Sengsara yang ketiga. Sebuah katalog gereja atau kata kunci yang biasa dipakai oleh gereja-gereja dalam merayakan Minggu Sengsara ini, di minggu ketiga ini adalah reminiscere. Reminiscere yang berarti ingatlah segenap rahmat Tuhanmu. Berdasarkan pembacaan tadi Mazmur 25 ayat 6. Reminiscere, ingatlah segenap rahmat Tuhanmu. Dan oleh Perky
kita diberikan tema khotbah untuk minggu ini adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Kristus. Ini adalah dua tema, dua kata kunci yang hendaknya menuntun perjalanan kehidupan kita semua dalam merenungkan makna sengsara pengorbanan Kristus bagi dunia ini, termasuk bagi kita. Saya ingin memulai khotbah ini dengan sebuah ungkapan dari John Baptist Metz dalam bukunya Memoria Passionis. Dia adalah seorang teolog Jerman yang menulis buku Memoria Passionis. Memoria Passionis itu berarti mengingat kembali passionis, penderitaan. Apa arti mengingat penderitaan Kristus bagi orang Kristen, bagi gereja sepanjang sejarah? Ketika kita mengingat penderitaan Kristus, pada saat yang sama kita mengingat bahwa Kristus itu telah menderita bagi dunia ini. Dan karena itu kita juga diundang, kita juga diajak untuk mengingat penderitaan sesama kita, penderitaan dunia ini, bahkan penderitaan yang sering kita alami. Jadi merayakan dan mengingat penderitaan Kristus yang kita lakukan di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini mengajak kita, selain kita merenungkan akan penderitaan Kristus Tuhan di kayu salib itu, di saat yang sama kita merenungkan dan mengingat penderitaan-penderitaan hidup kita, penderitaan-penderitaan sesama kita dan dunia ini. Sebagai manusia, siapa yang tidak pernah mengalami penderitaan? Seperti kesaksian ibu tadi, bahkan kehidupan kita harus menjadi alat untuk memberitakan kasih Tuhan di tengah berbagai tantangan kehidupan itu. Bapak Ibu, kami kemarin mendapat kesempatan untuk jalan-jalan sedikit mumpung ada di Eropa. Lalu kami bertiga pergi ke Roma Dapat Om Efri pas bilang, kata mau pergi Roma, Om bilang wow gitu ya, jalan jauh. Om Wil bilang 70 tahun Om masa belum pernah sampai ke Roma. Kemarin ibu pengurus PRK telepon ibu saya baru pulang dari Roma, saya punya maksud mau bilang saya capek, tapi ibu langsung sambut, wow Bapak pendeta berjalan jauh ya. Seringkali kita melihat sesuatu dari kata utama, melihat buku dari covernya, tapi tidak melihat isi. Ibu tidak tahu kami perjalanan ke Roma, kami harus tidur 3 malam, 2 malam di dalam bus ya. Jadi seringkali kalau pas posting, saya posting foto ada di katedral ya, istri saya, orang-orang di lingkungan media sosial saya bilang wow semuanya, tapi mereka tidak tahu ada perjuangan untuk sampai di sana ya. Seringkali kita seperti itu ya, melihat sesuatu hanya dari cover, melihat sesuatu hanya dari tampilan pertama. Kita diundang untuk datang melihat ke dalam isinya. Karena itu Bapak Ibu, saya di saat ini ingin berbagi 3 pesan lewat pemberitaan pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, dalam bacaan kita Paulus mengajak jemaat di Filipi untuk tetap teguh berdiri, untuk tetap menjaga kesatuan jemaat dan jangan menyerah. Dalam ayat pertama dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, apabila aku tidak datang aku mendengar. Kamu teguh berdiri, satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul. Saudara-saudaraku, Paulus menulis surat Filipi ketika dia berada di dalam penjara. Karena imannya kepada Kristus, karena nama Kristus. Namun ketika ia berada dalam penjara, dalam kesulitan dan kesukaran itu, Paulus bersaksi di sana, kita bisa lihat Filipi 1 ayat 12 sampai 13.
Justru semua orang di istana, kemungkinan di Kaesarea atau Roma ketika Paulus di penjara, mereka kemudian mengalami kehadiran Kristus lewat tahanannya Paulus. Jadi penderitaan penjara yang menjadi tempat Paulus dikucilkan di sana tidak menutup, tidak memenjarakan imannya kepada Kristus. Bahkan di ayat 13, ia semakin berani untuk memberitakan tentang Kristus. Penderitaan bukan halangan, apalagi untuk mematikan kesaksian imannya kepada Kristus. Karena itu dia mengajak jemaat Filipi untuk tetap teguh, untuk tetap bersatu hati, satu jiwa bersama, ya, menghadapi berbagai tantangan kehidupan itu, ya. Bahwa hidup itu memang butuh perjuangan, Bapak Ibu. Saya tadi bilang jangan melihat buku hanya covernya, isinya, bagaimana penulis membuat isi buku itu. Ada perjuangan di sana, ya. Demikian juga cover hidup kita, buku kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita alami di sana. Kalau orang Maluku, saya tidak tahu tempat lain, dari Belanda pulang ke Ambon, Oma Wil ini biasa, banyak sekali anak-anak cucu akan berkumpul lalu bilang Oma Holland ada datang, ya. Oma Holland ada datang, Opa Belanda ada datang, Opa Holland ada datang. Don tahu Oma Holland, Opa Holland ini di Ambon, ya, pumbanya keping, ya. Don akan datang berbondong-bondong di sana. Don cuma tahu Holland saja, ya. Tapi don tidak tahu kalau kita tidak menceritakan buat mereka bahwa kita juga berjuang dalam hidup di tanah ini, ya. Di GIM akan mengirim 5 pendeta dari GPM. Ada adik-adik pendeta saya, ketika mereka dengar mau datang ke Belanda, mereka sangat senang. Mereka pikir mereka akan dapat pastori di tanah Belanda, akan melayani seperti di Maluku, ya, difasilitasi semua hal. Saya bilang, Nyong, di sana Ale mesti siap untuk kerja di gereja tuh. Kakak, saya yang Ale mesti siap kerja di toko kah? Kata sempung keterampilan itu, ya. Jadi mereka pikir Belanda dengan pikiran kolonial bahwa ya Belanda tanah makmur, tanah welfare state, ya. Tapi mereka tidak tahu bahwa di sini juga ada perjuangan. Orang-orang percaya gereja Perki adalah orang-orang yang berjuang di tanah Belanda. Dan karena itu makna pertama ini mengajar kita, mari kita tetap teguh, kita tetap kokoh dan kuat sekalipun ada ancaman, ada tantangan kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang kuat. Hal yang kedua saya mau berbagi, kita kuat karena Kristus, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kata Paulus dalam surat Filipi tadi. Di sini mungkin tantangan kita tidak sama dengan Paulus di penjara karena nama Kristus. Tantangan kita di saat ini di Eropa, harga-harga barang naik karena perang Ukraina dan Rusia. Tantangan kita di Eropa, kita harus bekerja, ya. Kita harus tetap survive. Sekalipun kita sudah pensiun, kita harus tetap berjuang untuk mengisi kehidupan ini. Ada satu tantangan yang cukup besar bagi orang-orang Eropa, kita yang hidup di Eropa, adalah perasaan sendirian, ya. Kalau anak-anak kita sudah berpisah dengan rumah tangga mereka masing-masing, kita harus hidup seorang diri, mengurus diri sendiri. Itu positif, ada kemandirian yang luar biasa, ya. Kalau saya tinggal bersama Om Wesley, kalau Om Wesley mau angkat sesuatu, saya bilang, oh mari saya angkat juga, ini gampang saja, ini ringan saya. Tapi hati saya itu tidak tega. Tapi Om mengajarkan saya bahwa kemandirian itu penting misalnya. Tapi di sisi lain, kita harus tahu dan kita menyadari ada saudara-saudara kita, kalau mereka sendiri mereka sakit, siapa yang urus mereka? Ya, perasaan sendiri itu menjadi satu tantangan hidup di tanah ini. Sharing makna yang kedua saya bagikan adalah kita kuat karena Kristus. Apa artinya? Bapak Ibu, Jurgen Moltmann menulis buku Crucified God, Allah yang turut tersalib. Ya.
Saya pernah bilang dia memaknai makna salib ini sama, adalah tubuh Trinitas Allah. Pada salib ini ada dua lengan Allah, Bapa dan Roh Kudus bersama dengan Anak Allah. Ya, tiga pribadi Allah ini disalib, tangan yang terbuka, mengundang kita, mengundang dunia untuk datang di dalam pelukan Allah Trinitas. Artinya, apapun yang kita alami dalam hidup ini, baik sukacita, baik penderitaan, kesunyian, kesendirian, baik kebahagiaan, kita mengalami semuanya di dalam rangkulan Allah kita. Apapun, whatever you face in your life, alami itu semua di dalam rangkulan Allah Trinitas. Ya. Allah yang merangkul dan memeluk kita itu seperti orang tua yang memeluk kita. Dikala kita sedih dan menangis, orang tua peluk kita, rasa damai di hati, tenang di hati. Ya, itu makna dari ungkapan Paulus, segala perkara. Bahkan ketika ia di penjara pun, ia mengalaminya bersama dengan Allah. Dalam ungkapan Injil Yohanes, dalam doa Yesus, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, dan kamu semua di dalam aku. Kita tinggal di dalam rangkulan Allah. Sehingga apapun yang kita alami dalam hidup ini, tantangan apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita mengalaminya bersama dengan Tuhan Allah. Dan karena itu hal yang ketiga yang ingin saya bagikan, ingatlah selalu rahmat Tuhan. Remain is carry. Kalau kita baca Mazmur 25 tadi, sebelum sampai pada ayat 6, pemazmur katakan bahwa sesungguhnya kita adalah manusia-manusia yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia-manusia yang harusnya binasa oleh murka Tuhan. Tapi di ayat 6 dikatakan hanya oleh rahmat Tuhan, hanya oleh kasih kebaikan Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, kita diselamatkan. Pak Ibu, ada satu cerita Pak Ibu, ilustrasi saja. Di Ambon kalau masa raya Paskah itu sibuk sekali, ya. Apalagi kayak jemaat kami di Rehoboth 70 sektor, harus pimpin ibadah di 70 sektor itu pendeta 70 orang, sementara kami cuma 9 orang. Jadi berselang-seling. Ya, berselang-seling. Karena sibuk, pendeta lupa pakai helm, bawa motor. Pas pendeta bawa motor mau pergi pelayanan, polisi tahan. Stop. Di sini bawa motor pakai helm, apa-apa kalau di Ambon dapat tilang. Polisi pas tahan pendeta, polisi bilang, "Bapak pendeta, bukan pendeta ya, pakai tos ini. Kenapa saya pakai helm?" Bapak pendeta lihat nama begini, nama Yohanes. Ya, Bapak pendeta bilang, "Ini salah anggota jemaat apa?" Bapak pendeta bilang, "Beta ini mau pergi pimpin ibadah. Jadi tolong lapas beta juga." Bapak pendeta bilang, "Saya bisa." Polisi bilang, "Bapak melanggar aturan, kenal pasal." Bapak pendeta sambung dengan ayat Alkitab. "Ya Bapak, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat." Bilang per polisi ya, polisi tinggal catat lagi, ya, catat surat tilang. Bapak pendeta sudah hilang daya, sudah Bapak pendeta mulai berserah. Bapak pendeta bilang, "Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan semuanya." Ya, polisi kasih surat tilang, Bapak pendeta ambil. Bapak pendeta pas baca, polisi tulis, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Ya. Jadi, ya, cerita itu mau menggambarkan kepada kita bahwa sebagai orang-orang yang rajin ibadah ini, ya, kita seperti pendeta tadi, ya, rajin mendengarkan firman Tuhan, ya, seringkali kita lupa dan kita melanggar sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Seperti kata pemazmur 25 tadi, kita adalah orang-orang yang berdosa. Ya. Minggu Sengsara Kristus mengingat kita untuk kembali kepada Tuhan.
merenungkan pelanggaran-pelanggaran hidup kita bagi keluarga kita, orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, bahkan di tengah persekutuan berjemaat. Ya, lain dengan lain. Mungkin selama perjalanan hidup itu kita mengeluarkan kata-kata yang saling menyakiti satu dengan yang lain. Sikap tutur kata kita yang saling menyakiti satu dengan yang lain. Di minggu sengsara Tuhan ini, ingatlah rahmat Tuhan bagi kita. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Tuhan, rahmat dari kata karisma atau karismata, orang-orang yang mengalami pemberian anugerah Tuhan, kita juga diajak untuk memberi hidup kita menjadi berarti, bermakna bagi orang lain, bagi sesama. Kita tidak tinggal di dalam dosa, tapi kita mengerjakan karya selamat Allah dengan saling peduli, saling berbagi satu dengan yang lain. Minggu lalu saya tawarkan kita menjadi gereja sahabat yang saling bersahabat satu dengan yang lain. Saya ingin menyudahi khotbah ini dengan mengajak sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat saya, untuk kita akan bernyanyi sebuah lagu bersama. Karena itu saya tidak bilang nama vokal grup buat mereka, saya bilang kita pakai nama sahabat, vokal grup sahabat. Kita akan bernyanyi sebuah lagu untuk menyudahi khotbah ini bersama, lagu Kasih dari Sorga. Itu sebagai penanda bahwa kita semua adalah orang-orang yang hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Baiklah kita tetap memperlakukan kasih karunia Tuhan. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang selalu bersahabat satu dengan yang lainnya. Vokal grup sahabat. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan pujian ini.
Tuhan menolong kita untuk terus mengalirkan kasih Tuhan sepanjang kehidupan kita semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita sambut dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 440. Kidung Jemaat 440. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita berdiri dan bersama dengan semua orang percaya kita akan menyatakan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatu dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Kami bersyukur ya Tuhan Allah untuk penyertaan-Mu bagi kami semua ada dan hidup sampai saat ini. Kami menghadapi berbagai macam pergumulan kehidupan kami bersukacita untuk setiap pekerjaan, setiap usaha yang telah kami kerjakan sampai di saat ini, di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bahkan ketika kami menghadapi berbagai tantangan-tantangan kehidupan yang berat menindih, sakit dan derita, bahkan kedukacitaan yang kami alami, keluarga-keluarga kami hadapi, kami percaya kami mengalaminya di dalam Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan untuk menghadapinya. Karena itu kami datang dan bersyukur pada Tuhan Allah. Kami bawa persekutuan jemaat Tuhan, jemaat GPN, Gereja Perki Nederland ini, di South Oost ini, biarlah Tuhan memimpin menyertai semua kami, orang tua beruban putih sampai anak dalam kandungan ibu. Biarlah kami tetap hidup di dalam rangkulan kasih Tuhan yang mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, sebagai persekutuan, kami datang mendoakan warga jemaat kami yang ada dalam pergumulan karena sakit. Ibu Gio Mokhtar, Ibu Ade Marpaung, Ibu Wanda Purba Aipasa, Ibu Cynthia Hutahean, Ibu Tini Simatupang, Ibu Seli Watimena, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Will Mostard, Saudari Konkesa Aipasa, dan Bapak Stephen Haryono. Kami menyebut nama-nama saudara-saudari kami ini di dalam
kuasa kasih Tuhan kami percaya Tuhan menopang seluruh proses penyembuhan, pemulihan bagi warga jemaat kami yang bergumul dengan sakit mereka. Ada yang tidak sempat kami sebutkan juga, kami percaya Tuhan mengenal mereka. Seluruh perawatan medis, seluruh upaya pemulihan dan penyembuhan diberkati oleh Tuhan Allah. Kami datang dengan sukacita bersama dengan warga jemaat kami yang berulang tahun. Ada Ibu Matilda Kahmeta, ada Tobias HGB, ada Ibu Maila, cucu dari Ibu Sri, juga Ibu Inge de Fretes. Kami berdoa di hari ulang tahun mereka ini, Tuhan anugerahkan sukacita, kebahagiaan dan berkat Tuhan terus mengalir sepanjang kehidupan mereka. Pengurus PRKI, para pendeta yang melayani di PRKI, majelis jemaat, bahkan kepengurusan PRKI ini, kami bawa semuanya pada Tuhan. Jadikan gereja ini alat dalam tangan Tuhan, mendatangkan sukacita dan sejahtera dalam hidup kami semua di tanah Belanda ini. Kami mendoakan anak-anak kami yang sedang bersekolah minggu, Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang punya masa depan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pemerintah negeri Belanda, kemudian pemerintah Indonesia, Tuhan memberkati agar pemerintah menjadi alat damai sejahtera di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Semua kami yang telah memuji, memuliakan nama Tuhan di saat ini, biarlah ibadah ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu surga berbagai pada hari ini. Makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapa yang punya kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Saudara-saudari sekalian, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 3. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku mengucap dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kembali lagu nomor 1. Yang ditayang
Kristus bergema, janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku mengesmu dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdoa. Persembahan yang kita berikan pada hari ini. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, di mana Engkau memberikan kesempatan di pagi yang indah ini untuk berkumpul di rumah ini. Tuhan, itu semua adalah karena tuntunan kasih-Mu pada hari ini. Persembahan yang kami berikan, biarlah Engkau sempurnakan untuk pelayanan kerajaan-Mu, untuk pelayanan Gereja Perki di Netherlands, di Amsterdam Zuidoost. Tuhan, sempurnakanlah persembahan ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kami persilakan anak-anak sekolah minggu untuk masuk kembali. Welcome back. Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan dukungan bagi anak-anak sekolah minggu Zuidoost, luar biasa. Mereka sangat bersuka cita, bersemangat. Mari kita berdiri bersama dan kita melakukan nyanyian penutup kita. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia tandukku? Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat kekasih Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan, mengalami segala sesuatu dalam Tuhan, dan selalu ingat rahmat Tuhan. Untuk itulah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.
Shalom, selamat pagi. Warta Jemaat Minggu 12 Maret 2023. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Parihala yang telah memimpin ibadah, dan kepada Bapak Mardika Le yang telah mengiringi musik, juga kepada Ibu Aprilia De Rover atas sumbangan puji-pujiannya dan juga vokal grup Sahabat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Minggu 19 Maret 2023, ibadah di gedung gereja De Drie Stromen akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Sanjaya, dan ibadah akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Setiap hari Rabu selama 40 hari sebelum Paskah, Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost bersama dengan gereja mitra mengadakan buka puasa bersama dan ibadah singkat yang dimulai pada jam 18.30 sore di gedung gereja De Nieuwe Stad. Minggu 18 Juni adalah Minggu Pelayanan Baptisan Kudus. Untuk jemaat sekalian yang keluarganya ingin dibaptiskan dapat menghubungi Badan Pengurus, dan pelayanan baptisan kudus akan diberikan oleh Ibu Pendeta Ida Anaria Aurika Patinama. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Gereja Perki Nederland setempat, dan untuk jemaat Gereja Perki Nederland Amsterdam Zuidoost Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.